Pilihan yang tentunya menjadi pola dalam pembuatan, baik misalnya dengan adanya menggunakan realia ataupun secara alamiah. Di antaranya banyak hal yang kita bisa dapat oleh mengajak siswa keluar ataupun dengan kita menggunakan media-media tumbuhan atau buah-buahan dan lain sebagainya. Kemudian kalau buatan yang tahapan pembuatan. Tahapan pembuatan itu seperti ini, Bu. Tahapan pembuat itu nanti guru-guru bisa menghadirkan beberapa alat. Di sini ya baik berupa itu alatnya nanti sesuai yang dibutuhkan. Misalnya kita pembuatan kadang-kadang untuk bersuplai masalah pohon burung hijau. Kita adakan ibaratkan pembuatan kertas, ada ada lem, memang gitu. Media jenis media pembelajaran yang alami yaitu daur. Sedangkan yang kedua adalah buatan. Sama seperti contoh yang di depan, ini apa namanya? Bunga. Ini adalah jenis media pembelajaran yang bisa kita buat. Mengerti sampai di sini? Sedangkan yang ketiga adalah yaitu tentang media teknologi atau seperti laptop atau komputer ini. Saya bisa menebak gaya apakah yang dipakai guru Maruli pada saat sekarang ini? Gaya Jackie Chan lagi nyepak ayam. Oh, yang betul. Salah itu. Siapa bisa? Ya, Una. Gaya Itu gaya Syarukan nunggu es degan. Bukan. Siapa bisa lagi? gaya jomblo ngenes. Kita lagi guru. Oh, bisa lagi ya. Ya, jadi kalian tahu ya. Nah, yang pasnya sekarang, nah, gaya guru Maruli ini adalah seorang ustadz. Betul nggak? Ada jenggotnya, pakai peci ya kan? Ya. Nah, duduk. Pengelolaan jenis apa yang sering dilakukan oleh guru-guru sekalian dalam mengelola kelasnya masing-masing? Coba kepada guru Ana. Mengelola kelas. Iya. Biasanya kalau dalam bentuk apa gitu? Misalnya kan iya. Buat susunan bangkunya secara berkelompok. Iya, biasanya kalau bangku yang seperti ini terlalu monoton ya. Baik. Susunan bangku di dalam kelas itu juga bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman dan kondusif. Biasanya guru-guru di dalam kelas itu menciptakan menyusun bangku itu bentuk U. Itu biasa membuat suatu permainan yang namanya permainan jip jab juk. 3 kata harus dihafal atau diingat. Ketika saya bilang jip, guru MP menunjuk yang lain harus bilang jab dan begitu seterusnya. Kita coba. Oke. Jip, Jab, juk, harus ke belakang, jangan ke samping. Kita coba operasional tersebut. Contohnya bisa kita lihat di bawah. Melalui gambar bilangan asli, siswa dapat mengurutkan 1 sampai 5 bilangan asli dengan tepat. Coba maksudnya video aktivitas di sini yaitu sudah dicapai ya, misalnya ini papan tulis dengan siswa itu adalah contohnya. belum dari suara ini. Yang ketiga fleksibel atau keluasan ya, keluasan di sini yaitu misalnya di meja ini dapat dipindah-pindahkan ya. bisa. apa pendapat Anda? Desa mereka, desa. Ya, jadi display itu adalah suatu wadah atau tempat yang bisa membantu kita untuk memberi pemahaman kepada siswa lebih mudah. Jadi pada saat kita mengajar, kita berada di dalam kelas, dengan adanya display ini kita akan lebih mudah lagi menyampaikan apa yang
akan kita jadikan pembelajaran pada hari itu. Mengaulkan gula. Sendok. Sendok. Berarti sendok itu ya alat membantu mengaulkan gula. Nah, seperti itu juga media. Media ialah alat yang digunakan untuk membantu saudara mengajar. Segala sesuatu yang dapat menarik perhatian siswa, yang dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran itu disebut dengan media. Yang kedua yaitu macam-macam media. Saya tadi berbahas ya sama guru-guru semua. Media ada tiga. Yang pertama realia, yang kedua Unsur. Ada yang namanya unsur penghargaan, yaitu kita memberikan apresiasi kepada anak didik yang berprestasi. Kemudian ada yang namanya konsekuensi, yaitu memberikan ganjaran kepada murid-murid kita yang kurang berprestasi, sehingga ada keseimbangan yang kenakan di kelas atau di sekolah. Baiklah, metode itu banyak sekali. Pada hari ini kita hanya menyampaikan 3 saja. Yang pertama, metode diskusi. Sebelum saya terangkan metode diskusi ini ada gambar di mana ini model sistem pembelajaran yang tradisional, biasa-biasa saja, monoton, tidak hidup, sehingga anak ada yang bermain, ada yang bercermin, ada yang tidur dan lain sebagainya. Artinya tidak fokus, sehingga berhubungan dengan suatu peristiwa atau kejadian seperti itu. Nah, sekarang saya ingin bertanya, guru-guru pernah tidak bermain anak PP bongkar pasang? Pernah? Yang perempuan yang laki-laki yang Yang kan mesti punya anak kan? Bapak-bapak punya anak, pasti anak-anaknya sering mau anak BP. Nah, ketika ibu-ibu yang sudah pernah main waktu pas kecil dulu, nah, apa yang ibu lakukan? Perasaan ibu saat melakukan diagrama dengan menggunakan anak BP itu. Bagaimana rumahnya? Bagus, indah tidak? Cantik, bersih. Apalagi ditambah dengan pepohonan yang hijau. Nah. Atau pengertian daripada display adalah merupakan suatu wadah atau tempat yang dimana tempat itu akan dapat menunjang pembelajaran kita di dalam kelas. Kemudian fungsi atau guna daripada display itu ada 5. Yang pertama bisa sebagai hiasan, yang kedua memotivasi siswa, kemudian yang ketiga bisa sebagai penghargaan, yang keempat sebagai apresiasi atau penghargaan sama ya. Terus tahu apa-apa saja liriknya, kita dengarkan melalui telinga apa iramanya, lalu kita satukan. Begitu juga dengan gaya belajar. Ada yang di sini ada 3 gaya belajar. Ada visual melalui mata atau penglihatan, lalu pendengaran, dan terakhir dengan sentuhan atau bisa juga kinestetik dengan melakukan. tidak memberikan tujuan pembelajaran yang jelas, maka tidak akan tercapainya rencana pelaksanaan pembelajaran yang tepat. Jadi tujuan pembelajaran ini sangat penting. Yang perlu kita perhatikan dalam tujuan pembelajaran, kita harus ada 4 aspek, yaitu A, B, C, D. Apa itu A? Audience. Behavior, Degree. Sampai di sini ada paham guru-guru? Ya. Mungkin demikian saja. Anak untuk lebih yang memotivasi anak. Jadi ini kita kasih kantong ini. Jadi agar setiap saat anak lebih mengenang apa yang telah dilakukannya sebagai nyata dari pengalaman belajarnya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Juara pertama dengan nilai 85,82 diraih oleh
Guru Ervan Jaya. Diraih oleh guru Juni Artikasari. Nilainya itu 80 ke atas ya. Banyak juga 80 ke atas, ada 82, 81. Namun nilainya beda-beda tipis dengan Jawa. Berarti ini menandakan persaingan yang ketat atau nilai yang bagus. Susah nyari, cuma berbeda sedikit. Insya Allah juara 1 sampai 3 tetap akan mendapat reward sama dengan kemarin. Rewardnya apa? Mudah itu untuk pengumuman kita hari ini. Bisa kasih aplaus bagi para kita semuanya. Hari ini semuanya resmi dijadikan junior trainer dan mudah-mudahan nanti foto yang itu hasilnya bagus, kita buat ID card dan dipakai untuk perkuliahan. Dan harapannya bagi guru-guru untuk tetap mensosialisasikan